Perkenalkan, nama saya Lanang Subiantoro, saya guru di SDN Global Selatan 17 Pagi, Jakarta Selatan. Di sini saya akan menjelaskan materi dasar penyuluhan anti korupsi. Yang pertama apa? Yaitu pertama adalah pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi kita mulai dengan melakukan tindakan preventif dari kita sendiri, melakukan edukasi sedini mungkin dari sejak kecil. Mungkin saya sebagai guru bisa mengedukasi anak murid-murid saya ya, mengembalikan uang negara yang dikorupsi sehingga para koruptor jerah ya, mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi seperti ini, perbaikan sistem pengawasan dan memperketat hukuman ya, mempermudah sistem dan perizinan. Yaitu usaha-usahanya. Lanjut tujuan akhir. Kenapa harus dicegah? Ya, karena meminimalisir perbuatan korupsi itu banyak sekali merugikan negara ya, korupsi itu. Jadi kita harus cegah, itu banyak sekali kerugiannya dari kesehatan, dari pendidikan ya, dan duit-duit yang dikorupsi itu bisa mensejahterakan masyarakat. Indikator keberhasilannya, negara yang memiliki indikator keberhasilan kecil seperti apa sih ya? Yang pertama, menurunnya persentase tindakan pidana korupsi, kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, ya, pengembalian uang negara meningkat, ya, anggarannya meningkat, sistem pengawasan yang ketat, dan instansi-instansi pemerintah pun dipercaya oleh masyarakat. Nah, ini contoh negara-negara ya, role model negara-negara yang bisa kita contoh yang memiliki minimalisir tingkat kejahatan korupsi. Yang pertama adalah Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Khusus di Asia Tenggara mungkin Singapura masuk ya, ini negara-negaranya ya. Denmark memiliki indeks presentasi korupsi, minimal korupsinya dinilai 90 di tahun 2018 ya. Diketahui banyak masyarakat di sana sejahtera karena semuanya dianggarkan ya, biaya-biaya pendidikan, kesehatan semuanya gratis. Lanjut Finlandia pun sama ya, kita harus mencontoh ya. Wajib di sana seperti ya, masyarakat semua di sana sejahtera. Kenapa? Karena uang negara digunakan untuk keperluan masyarakat. Nah, ini bentuk ya, di dunia ini ditandai dengan yang korupsinya kecil yang kita bisa contoh itu dengan warna hijau. Mungkin di Eropa, Amerika, Kanada, dan Australia masih hijau ya. Indonesia coklat, dan semoga Indonesia pun bisa hijau ya. Ini banyak di Afrika yang merah. Nah, ini dampak korupsi. Jahat sekali ya, dampak korupsi sangat merugikan ya. Ya, pertama dampak di berbagai sektor. Ya, di alat kesehatan sangat mahal ya, biaya pengobatan pun sangat mahal karena kita ketahui apalagi dalam pandemi corona seperti ini, dengan adanya alat-alat kesehatan dan fasilitas yang terjamin, maka banyak nyawa yang dapat ditolong ya. Angka kematian di Indonesia pun masih sangat tinggi. Dengan tidak adanya korupsi ini, maka mungkin dapat meningkatkan kualitas ibu hamil. Lanjut, gizi buruk, banyak sekali tidak merata untuk gizi buruk. Begitu pula kualitas pendidikan, tingginya biaya pendidikan sekarang ya, itu banyak dan sangat berguna apabila tidak dikorupsi. Kerugian negara, banyak sekali kerugian negara yang tentunya udah pasti uangnya ya, karena anggaran negara, uang negara digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, terlebih lagi banyak dari jaksa hukuman yang kurang dan tidak setimpal, padahal dari uang tersebut banyak sekali masyarakat yang memerlukan lapangan pekerjaan ya. Jadi kalau digunakan sebaik-baiknya dapat mensejahterakan masyarakat. Nah, biaya sosial tadi, para koruptor itu ya digunakan tidak hanya uangnya saja diambil, tapi kegiatan-kegiatan sosial itu, masa hukuman ya, pengacara ya,
peradilan itu membutuhkan biaya-biaya. Akibat kejahatan korupsi ya banyak sekali nih ya, sangat sengsara untuk masyarakat ya, pelayanan publik tak kunjung membaik. Kenapa? Ya, karena mungkin ya yang fasilitas publiknya pun tidak difasilitasi dengan yang semestinya. Ya, biaya mahal, pendidikan mahal, semuanya ya. Korupsi apa sih korupsi? Korupsi dari bahasa Latin ya, corruptio yang berartinya buruk ya, jelek ya. Lanjut, korup dari bahasa Indonesia adalah busuk, pelaku suap. Nah, dasar hukumnya banyak sekali yang tentunya Undang-Undang 30 tahun 2002 pasal 1 butir 3 dan selanjutnya. Ini banyak sekali sebenarnya perintah kita dasar hukum tentang korupsi ya. Nah, kerugiannya bentuk tindakan pidana korupsi ya, kerugian uang negara, suap menyuap ya, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, gratifikasi dan sebagainya. Strategi pemberantasan kita harus represif ya, memperbaiki sistem, edukasi dan kampanye seperti ini. Rencana pemberantasan harus spesifik, harus terukur, harus dapat tercapai, relevan, yang pasti harus tepat waktu. Integritas, nah ini sikap yang harus kita lakukan, yang kita harus amalkan nilai-nilainya untuk menghindari perilaku korupsi ya. Banyak sekali nilai-nilainya, semoga nilai-nilai ini dapat tercapai ya. Ya, sekian itu materi dari saya. Semoga 2045 Indonesia emas dan jauh dari korupsi. Sekian, salam integritas.